Selamat pagi pemirsa, kami membuka kebersamaan pagi ini dengan informasi akibat percikan pengelasan listrik proyek LRT Manggarai Rawamangun di Jalan Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur. Ini terbakar. 3 drum bahan bakar jenis solar terbakar dan menutup sebagian Jalan Pemuda dari arah Pramuka menuju Rawamangun. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api dengan menggunakan cairan khusus pemadam kebakaran. Tak sampai 1 jam, api berhasil padam dengan pengerahan 11 unit mobil pemadam kebakaran. Kedua jalur di Jalan Pemuda dari arah Pramuka ke Rawamangun maupun sebaliknya sempat diblokir selama proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas kepolisian dari sektor Pulau Gadung langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Bravo buat petugas damkar, mengingat lokasi damkar dengan lokasi kebakaran sangatlah dekat. Kenapa saya tahu banget lokasi ini? Karena kantor kita dekat dengan lokasi tersebut. Setiap hari lewat sini. Di ujung Jalan Pemuda itu kan ada damkar. Ya. Lokasi kebakarannya nggak jauh dari situ. Ayo bapak-bapak pagi ini pekerja di proyek strategis nasional, tetap berhati-hati, waspada. Karena ini akan menjadi satu kebanggaan kita juga, Bu. Betul. Bos bisa maaf nih, terlalu nimat, kebakaran nimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pemirsa. Kok masih bisa sih happy-happy? Loh, kenapa emangnya? Iya, soalnya mama lagi resah nih. Oh iya, turut prihatin ya mama minyak ya. Goreng belinya itu, satu dapatnya 7,5. Betul, minyak goreng kita disunat ya. Aduh. Saya menghindar. Tapi kan udah. Putri udah disunat maksudnya minyak betul. Gorengnya kan. Jadi hari ini kita akan membahas terkait dengan kemarin sudah dirilis ya. Ada beberapa tersangka, satu tersangka ya. Sekaligus pemilik pabriknya. Betul. Kabarnya. Jadi polisi ini bergerak cepat, ada di wilayah Depok, Bogor, Subang, Jawa Tengah lah pokoknya ada juga ya. Banyak soalnya. Masif ya? Nah, kemungkinan ada tersangka lain ya bisa jadi loh. Karena kan memang produknya tidak hanya ditemukan di Jawa Barat. Ya. Ada di beberapa daerah lain juga yang ternyata ini isinya tidak 1 liter, 750 hingga 900 ya, 900 liter, 900 mililiter saja begitu. Nanti kita bahas. Siapa yang tanggung jawab, Vi? Nah, makanya kita cari tahu nanti ya. Oke, kita akan cari tahu nanti, kita bahas. Tapi sebelum kita membahas soal minyak kita punya informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Ada sebuah mobil ambulans yang sedang membawa pasien ibu melahirkan menabrak pengendara sepeda motor di Jalan Halim Perdana Kusuma, Bangkalan. Nah, warga di sekitar TKP ini kemudian membantu mencari korban di semak-semak rerumputan usai pengendara sepeda motor terpental hingga 3 meter. Akibat kecelakaan, pengendara sepeda motor inisial FR asal Burneh, Bangkalan meninggal dunia di TKP dan penumpangnya inisial KA terpental hingga mengalami luka berat. Sopir ambulans inisial FH asal Kamal, Bangkalan juga mengalami luka yang lumayan ringan. Ya, kita berlanjut ke informasi yang sama. Ini kecelakaan yang melibatkan 1 unit truk tronton dengan 1 unit bus akap terjadi di Jalan Lintas Padang Solok, Sumatera Barat. Petugas Satlantas Polres Solok Arosuka dibantu warga ini mengevakuasi korban yang terjepit badan kendaraan. Kedua mobil mengalami rusak berat di bagian kabin kemudi yang mengakibatkan kedua sopir terjepit. Sementara 1 dari 20 penumpang bus terluka. Ya, usai kejadian ini pemirsa, Jalan Lintas Padang Solok ini terpaksa diberlakukan sistem buka tutup selama proses evakuasi bus dan truk tronton berlangsung. Ya, kita ke informasi lain pemirsa. Seorang bocah berusia 11 tahun di Mojokerto, Jawa Timur dianiaya oleh bapak tirinya hingga mengalami sejumlah luka di sekujur tubuhnya. Nah, korban ini kabarnya mengalami luka karena dipukul menggunakan batang kayu dan juga rantai hingga luka akibat disundut rokok. Inilah video amatir pemirsa yang merekam saat korban ini menunjukkan luka di sekujur tubuhnya. Dari hasil penyelidikan polisi, pelaku mengaku memukuli punggung korban dengan rantai berulang kali.
bahkan juga melakukan penganiayaan atau penyiksaan di beberapa bagian tubuh lainnya dengan rokok, dan juga menggunakan batang kayu. Hal yang tidak patut untuk ditiru, tidak pantas dilakukan, terutama kepada anak, meskipun ya status adalah sebagai orang anak tiri begitu, tapi tidak juga harus dilakukan atau dibenarkan. Kita sangat mengecam kekerasan dalam rumah tangga, terutama kekerasan pada anak ya. Oke, pemirsa, ini ada berita juga, Bareskrim Mabes Polri membongkar praktik pengoplosan gas LPG di Kabupaten Gianyar, Bali, pemirsa. Ribuan tabung gas mulai dari ukuran 3 kg hingga 50 kg pun juga turut disita dalam operasi kali ini. Di Twitter, Bareskrim Polri mengungkap kasus penyalahgunaan LPG 3 kg. Dalam kasus ini ada 4 orang ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan pengoplosan LPG tabung 3 kg dengan LPG tabung 12 kg dan 50 kg. Ya, modus para tersangka ini adalah dengan membeli LPG tabung 3 kg bersubsidi yang masih penuh, kemudian memindahkan isinya ke tabung ukuran 12 dan 50 kg. Nah, aksi para tersangka ini sudah berlangsung selama 4 bulan dengan penjualan rata-rata 100 tabung LPG 12 kg dan 30 tabung LPG 50 kg per hari. Kok kegiatan-kegiatan ini nggak dikecam sama masyarakat ya? Ya, masyarakat lebih banyak mengecam kemarin ketika pemerintah melakukan semacam kayak pengetatan. Betul. Gitu ya. Suruh antri di agen, memang kita tidak juga suka dengan kebijakan tersebut. Tapi giliran kayak gini, untuk mencegah hal-hal seperti ini ya, ini kan merugikan masyarakat. Betul. 3 kg kan subsidi, Put. Betul. Digunakan yang subsidi itu untuk tabung 12 kg. Kita Iya. miris nih dengan praktik seperti ini nih. Oke, kita tinggalkan dulu informasi dari oplos LPG ini, pemirsa. Kita pantau dulu bagaimana situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini di Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Ada rekan-rekan dari NTMC Polri, ada Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta. Ya, baik, terima kasih rekan Arif dan Putri di studio, dan selamat pagi pemirsa. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau langsung bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di belakang saya. Pada umumnya pagi ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, baik dari arah Gatot Subroto maupun tendean yang akan menuju Rasuna Said, maupun dari Semanggi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun yang akan mengarah Mampang. Selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, perlambatan kecepatan terjadi karena banyaknya pertemuan arus kendaraan dan antrian menjelang traffic light sepanjang 300 meter ke belakang yang didominasi kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi pertemuan arus kendaraan dan adanya jalur putar arah, yakni dari Warung Buncit yang akan menuju ke arah tendean. Kemudian mengingat ramainya arus lalu lintas dan pejalan kaki yang menyeberang jalan di kawasan ini, kami himbau para pengendara untuk tetap berhati-hati, dan bagi para pesepeda agar menggunakan jalur khusus sepeda atau lajur paling kiri untuk mengantisipasi apabila terjadi crossing dengan bus Transjakarta. Sementara itu, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 195 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 13 luka berat, dan 261 luka ringan. Untuk itu kami himbau para pengendara agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas dan marka jalan serta utamakan keselamatan dalam berkendara. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau SMS center di 9119. Anda juga dapat mengakses website kami di korlantas.polri.go.id. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kembali ke studio, silakan. Ya, Brigadir Yasinta dapat salam dari Philip. Kalau saya beda sama Philip. Ke Jati Asih beli semangka. Cakep. Terima kasih Brigadir Yasinta. Oke, luar biasa Beda ya. sama Philip saya. Beda. Tapi tetap gak mau kalah ya, Philip ngasih pantun, ini Rivi juga Ya, ngasih pantun. Philip aura kasih terus ya juga, orang bosen Ya orang kan kasih. idolanya.
Oke lah, kita tinggalkan dulu pantun-pantunan ini, Rivi. Ya. Kita punya informasi yang pastinya bikin semangat ya. Semangat siapa nih? Semangat kita apa? Semangat dan Putri. Karena Presiden Prabowo Subianto ini THR ya? resmi menandatangani Wih. peraturan mengenai kebijakan pemberian tunjangan hari raya Ya. serta gaji ke-13 untuk ASN yang akan mulai dicairkan pada 17 Maret 2025. Sesaat lagi pemirsa, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Ini yang ditunggu-tunggu nih. Presiden Prabowo Subianto sudah resmi ya menandatangani peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025 mengenai kebijakan pemberian tunjangan hari raya serta gaji ke-13 untuk aparatur negara ya, Vi. Ya, terdapat 9,4 juta aparatur negara yang akan menerima THR dan mulai dicairkan pada tanggal 17 Maret 2025. Kita simak pernyataan Presiden Prabowo Subianto berikut ini. Dan gaji ke-13 tahun 2025 akan diberikan kepada seluruh aparatur negara di pusat dan di daerah, termasuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI dan Polri, para hakim, serta para pensiunan dengan jumlah total mencapai 9,4 juta penerima. Untuk THR dan gaji ke-13, besaran pemberiannya adalah bagi ASN pusat, prajurit TNI, Polri, dan hakim meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja. Bagi ASN daerah diberikan sama dengan ASN pusat dan sesuai kemampuan daerah masing-masing. Bagi pensiunan diberikan sebesar uang pensiun bulanan. THR akan dibayar 2 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri, mulai dicairkan hari Senin tanggal 17 Maret tahun 2025. Sedangkan gaji ke-13 akan dibayar pada awal tahun ajaran baru sekolah, yaitu pada bulan Juni tahun 2025. Kita berlanjut ke informasi berikut, pemirsa. Petugas menggerebek sebuah gudang yang diduga dijadikan tempat pengemasan minyak kita palsu di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Gudang berkapasitas produksi 8 ton per hari ini dengan keuntungan mencapai 600 juta rupiah per bulannya, beroperasi di tengah lingkungan masyarakat. Sejak Januari 2025 sudah disewa oleh pemilik dan dijadikan sebagai tempat pengemasan minyak goreng yang diduga minyak curah yang kemudian dikemas ke dalam kantong kemasan bermerek Minyak Kita. Dari hasil penggerbekan, 1 orang berinisial TRM telah ditangkap dan ditetapkan tersangka. Selain itu, sejumlah barang bukti termasuk 2 unit mesin pengemasan juga disita pihak kepolisian. Ya, ini gudang ini berkapasitas produksi 8 ton per hari, pemirsa, dengan keuntungan 600 juta per bulan. Nah, sementara itu minyak kita yang seharusnya dijual dengan harga Rp13.500 dijual tersangka dengan harga Rp15.800 per liter. Tersangka dijerat dengan pasal perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara, ditambah denda 2 miliar, serta undang-undang perdagangan dengan ancaman 4 tahun penjara. Ya, pemirsa, sementara Satgas Pangan Polda Metro Jaya melakukan sidak minyak kita di 3 pasar di Jakarta. Nah, setelah melakukan uji sampling terhadap 12 produk minyak kita dari 4 produsen, hasilnya ini ditemukan adanya ketidaksesuaian volume minyak kita yang tertera dengan isi minyak di dalam kemasan. Jadi 3 pasar yang disebut ini, Pasar Kemayoran Jakarta Pusat salah satunya ya. Hasilnya Satgas Pangan yang dipimpin oleh Kasubdit Industri dan Perdagangan di Treskrimsus Polda Metro Jaya menemukan adanya ketidaksesuaian isi dalam kemasan minyak kita dalam bentuk botol. Isi kemasan hanya 750 hingga 800 ml dari tertulis 1 liter yang ada di kemasan. Satgas berkomitmen untuk memeriksa para produsen nakal yang diketahui berada di Kudus dan juga Depok. Selain itu, hasil sidak minyak kita di pasar menemukan penjual pembandrol minyak kita
seharga Rp17.000 atau lebih mahal dari harga yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp15.700. Pemerintah itu menetapkan Rp15.700 1 liter kan? Ini udah enggak lah 1 liter, harganya 17. Harganya naik juga. Nah, mungkin kalau di bulan Ramadan ini ancamannya neraka mungkin ya. Kita beralih ke informasi lainnya. Kamar Dagang dan Industri Indonesia bertemu dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk berkolaborasi dan bekerja sama menciptakan inovasi, menciptakan lapangan kerja demi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertemuan kali ini berfokus pada inovasi dan kesediaan lapangan pekerjaan di Indonesia. Kadin sangatlah berkomitmen untuk bersinergi, mencari peluang dan membangun ekonomi dan perdagangan di Indonesia. Tadi luar biasa dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, karena Kadin ini kan mesti selalu fokus mencari inovasi bagaimana menciptakan lapangan kerja ya. Dan untuk biasa setiap tahun kita mesti mencari akal 3 juta tenaga kerja baru. Nah, kita melihat di lembaga pemasyarakatan ini mempunyai tentunya tenaga kerja binaan daripada Pak Menteri secara langsung, dan ini bisa menjadi tenaga kerja yang produktif, bahkan bisa dibantu dengan keluarganya juga. Tapi saya rasa ini suatu kerjasama yang inovatif, kreatif, unik, bagaimana Kadin yang mencoba menggerakkan perekonomian di daerah bisa bekerja sama dengan pemerintah yang mempunyai lahan dan mempunyai juga tenaga kerja yang ingin sekali untuk membangun kehidupan lebih baik ke depannya. Ya, pemirsa, seorang pria bersarung di Sampang, Madura, Jawa Timur ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumah warga. Nah, dari pengakuan pelaku ini, pembunuhan korban dilatar belakangi persoalan asmara. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Seorang bayi laki-laki yang baru lahir ini ditemukan tergeletak, pemirsa, di area kebun belakang pagar Asrama Putri, Pondok Pesantren Babul Hikmah, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Jadi diketahui penemuan ini tentu menggegerkan warga desa Kedaton, Kecamatan Kalianda. Pelaku berinisial NS, 17 tahun, mengaku melahirkan bayinya di dalam kamar mandi Asrama Putri saat jam pelajaran berlangsung. Diduga pelaku ini panik hingga membuang bayinya dengan memanjat tembok terlebih dahulu. Ya, bayi ini ditemukan dalam kondisi hidup, pemirsa, dan langsung dibawa ke klinik terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Saat ini Kepolisian Polres Lampung Selatan masih terus mendalami terkait peristiwa tersebut dan menggali beberapa keterangan sejumlah saksi, diantaranya pihak pondok pesantren dan juga santriwati. Pemirsa, warga pesisir Ujung Pangkah, Gresik, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan kerangka manusia di dalam sebuah mobil yang terparkir di asrama polisi Polsek Ujung Pangkah. Inilah lokasi asrama polisi sektor Ujung Pangkah, Gresik, pemirsa. Tempat ditemukannya tengkorak manusia di dalam mobil sedan bernomor polisi L1127QM. Penemuan kerangka manusia di dalam mobil bekas milik mantan Kanit Reskrim Polsek Ujung Pangkah, yaitu Aibda Yudi Setiawan, bermula saat salah seorang anggota bernama Gita diminta Kanit Yudi untuk mengambil aki di mobil. Gita pun kaget saat membuka pintu lantaran ada tengkorak manusia yang bersandar di jok belakang mobilnya. Hingga saat ini identitas korban masih belum dapat dipastikan. Polisian terus melakukan penyelidikan guna mengungkap lebih jauh identitas dari jasad yang sudah menjadi kerangka ini. Jadi selain tulang belulang manusia, di dalam mobil juga ditemukan sebuah sarung yang berada di bawah kursi sebelah kiri. Seorang pria bersarung di Sampang, Madura, Jawa Timur ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumah salah seorang warga. Dari pengakuan pelaku, pembunuhan korban ini dilatar belakangi oleh
persoalan asmara. Jadi seperti inilah kondisi jasad pria yang ditemukan di Desa Tamberu ke Kabupaten Sampang, Madura. Aparat kepolisian pun juga usai melakukan olah TKP dan menggali keterangan, langsung menangkap MS, terduga pelaku. Insiden ini berawal saat korban mengantarkan seorang wanita ke rumahnya yang ternyata sudah bersuami. Saat hendak pulang, korban didatangi pelaku dan menyeretnya keluar dari minibus. Korban yang sudah terluka berusaha menghindar dengan berlari ke arah rumah warga. Namun, ia tewas di lokasi. Dari keterangan polisi, pelaku pembunuhan ini merupakan sepupu dari suami wanita yang diantar korban. Sementara suami si wanita sedang bekerja di Malaysia. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman 20 tahun penjara atau pidana seumur hidup atau hukuman mati. Ya, informasi terbaru langsung saja kita tanyakan ke Kapolres Sampang, AKBP Hartono. Selamat pagi, Pak Kapolres. Pagi, Pak Kapolres. Selamat pagi, Mas Arief sama Mbak Putri. Pagi, Pak. Baik, Pak Kapolres, sudah sejauh mana Pak hasil ataupun proses penyidikan ini, Pak? Penyidikan sudah kita lakukan pemeriksaan terhadap si pelaku. Dia mengakui perbuatannya bahwa dia melakukan pembunuhan tersebut karena bahwa saudaranya yang suaminya dari si korban ini sedang merantau di Malaysia sehingga merasa sakit hati. Baik, untuk kronologis singkatnya seperti apa sih Pak kejadian ini, peristiwa ini? Kronologis singkatnya yaitu si korban ini kebetulan tidak rumahnya Pamekasan di Kabupaten Pamekasan. Si saksi ini juga kerja di Kabupaten Pamekasan. Selanjutnya diantar pulang ke Sampang, yaitu di rumahnya si saksi ini. Selanjutnya ngobrol-ngobrol, setelah ngobrol-ngobrol di rumahnya si saksi ini, kebetulan juga kekasihnya, kalau kekasih mereka sudah pacaran begitu. Selanjutnya mereka berdua sudah ketemu si keluarga si saksi ini juga. Setelah selesai ngobrol-ngobrol, dia diantar pulang ke Pamekasan. Selanjutnya dia sudah memasuki mobil Avanza. Si perempuan ada di sampingnya, si laki-laki si korban ini juga sudah menyetatkan kendaraannya. Tiba-tiba si pelaku ini menerakin turun, dan selanjutnya langsung paksa pintu mobilnya. Selanjutnya langsung setelah terbuka langsung dipatok gitu saja. Jadi dilakukan pembatokan 3 kali. Selanjutnya si saksi ini lari ke rumah. Nah, selanjutnya si pelaku setelah batok 3 kali ini dia lari kabur. Si korban ini posisi masih hidup dan masuk ke rumahnya si saksi ini. Setelah masuk ke rumahnya, dia di pangkuannya si saksi ini, selanjutnya tidak lama meninggal dunia. Oke, Pak Kapolres, ini kan pelaku ini adalah sepupu ataupun bukan suami dari istri yang diduga ini selingkuh ya, istri ini pacar dari korban begitu ya. Nah ini emang sudah pasti diperintah oleh suami atau pelaku ini diperintah oleh orang lain atau memang ada permasalahan sendiri, Pak? Jadi yang jelas dia masih keluarga sebetulnya si suaminya saksi ini masih dalam proses pemeriksaan. Jadi apakah dia diperintah atau memang kemampuan sendiri. Jadi masih dalam proses pemeriksaan. Karena baru kemarin. Baik, ini kan untuk sementara ini kan memang sudah terbaca begitu ya Pak, motif ini adalah asmara begitu. Mungkin kalau bisa dijelaskan Pak, nih asmara yang menjadi motif ini nih seperti apa begitu Pak? Jadi begini, ini ya memang di wilayah sini kadang-kadang kalau masalah si
asmara ini betul-betul sensitif sekali di wilayah, khususnya di wilayah Madura ini. Jadi kalau istilahnya masalah asmara, istri diganggu, itu betul-betul di harga diri yang harus kita pertahankan untuk ini, untuk dibela ataupun merendahkan harga diri. Ya. Oke. Pak, untuk konstruksi hukum Pak sejauh ini yang dilakukan oleh penyidik? Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap si pelaku, artinya mereka mengaku perbuatannya. Untuk selanjutnya masih proses pemeriksaan selanjutnya, sehingga apakah mereka ada perintah dari orang lain atau memang kehendaknya mereka sendiri, karena yang namanya khususnya di Madura ini, kalau namanya keluarga masalah harga diri ini, mereka warga pun warga jauh pun masih tetap membela, karena ini masalah wanita ini betul-betul menjadi harga diri yang harus dijunjung sama-sama. Ya. Untuk pasal Pak Kapolres, pasal yang diterapkan? Pasal 340, yaitu dengan ancaman hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara. Baik, ada indikasi perencanaan berarti di situ. Betul. Baik, terima kasih banyak informasinya Pak Kapolres Sampang, AKBP Hartono. Sehat selalu, selamat pagi Bapak. Selamat bertugas Bapak Kapolres. Lalu terima kasih kita Mas Arim, Pak Putri. Baik, kita ke kabar selanjutnya pemirsa. Ada sepasang suami istri yang diamankan aparat kepolisian lantaran menjadi pelaku begal taksi online. Ya, yang Anda saksikan adalah video amatir penangkapan sepasang suami istri. Ya, penangkapan sepasang suami istri pelaku begal taksi online. Dalam video tampak kedua pelaku tak berkutik saat kendaraan roda 4 hasil kejahatannya dihentikan oleh petugas. Kapolsek Cepu AKP Edi Santoso membenarkan penangkapan sepasang suami istri tersebut, di mana keduanya merupakan pelaku begal taksi online di wilayah Jombang, Jawa Timur. Dalam aksinya, pelaku menjerat leher korban dengan menggunakan tali dan beruntung korban berhasil melompat saat pelaku berusaha membacoknya dengan senjata tajam. Belakang. Mau bawa apa? Enggak ada apa-apa, Pak. Tasnya bawa sini. Tasnya sersa. Jaksa penuntut umum atau JPU meminta majelis hakim menolak eksepsi atau keberatan terdakwa mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dalam kasus korupsi impor gula. Hal ini disampaikan jaksa dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat dalam agenda tanggapan JPU terhadap eksepsi terdakwa. Jaksa berpendapat dalil yang disampaikan terdakwa dalam nota keberatannya sudah masuk pokok perkara. Ya, jaksa menegaskan jika surat dakwaan yang disampaikan pada sidang sebelumnya ini sudah diuraikan secara lengkap, cermat dan jelas. JPU menilai kasus importasi gula yang menyeret Tom Lembong sudah memenuhi unsur-unsur diberlakukannya Undang-Undang Tipikor, yakni keterlibatan pejabat negara, perbuatan melawan hukum, dan dugaan memperkaya diri sendiri atau pihak lain maupun korporasi. Sebelumnya, Tom Lembong menyampaikan keberatan dan meminta untuk dibebaskan dari dakwaan korupsi yang merugikan negara sebesar 578 miliar rupiah ini. Ya pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu ya, sesuai janji kita di awal tadi ya. Ini kita akan bahas yang lagi diresahkan emak-emak ini soal minyak kita kemasan 1 liter tapi isinya hanya berisi 750 ml dan viral baru-baru ini membuat publik cukup geram ya, bahkan emosi nih emak-emak ini. Tapi kita bahas sesuai jeda berikut pemirsa, sesaat lagi tetap bersama kami.
Video minyak kita kemasan 1 liter yang hanya berisi 750 ml yang viral baru-baru ini membuat publik geram, terutama setelah sidak yang dilakukan Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Pasar Lenteng Agung, Jakarta beberapa waktu lalu benar-benar ditemukan kecurangan yang nyata. Satgas Pangan Polri kemudian turun tangan dan menyelidiki temuan tersebut. Ketua Satgas Pangan Polri yang juga Direktur Tipideksus Bareskrim Polri mengumumkan hasil penyelidikan kecurangan minyak kita. 1 orang ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka merupakan pemilik sekaligus kepala cabang dan pengelola PT ARN. Polisi menemukan minyak kita yang dikemas tersangka hanya berisi sekitar 750 hingga 802 ml saja. Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan 1 orang tersangka, yaitu inisial AWI, yang berperan sebagai pemilik maupun merangkap sebagai kepala cabang sekaligus pengelola lokasi tersebut, yang berada di TKP Jalan Tol Iskandar nomor 75 RT 01 RW 19 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Moga Simatupang menyatakan, bagi masyarakat yang merasa dirugikan atas kasus ini bisa mendapatkan kompensasi atau juga bisa membawanya ke meja hijau. Sebelumnya, polisi merilis 3 perusahaan yang memproduksi minyak kita. 2 perusahaan di Tangerang menjual di atas HET, sementara 1 perusahaan di Kudus telah tutup. Dari Jakarta, Zinedine Duhan, Bowo Iman, TV One mengabarkan. Ya, untuk membahas ini kita segera berdialog ya dengan narasumber. Dan pada pagi hari ini sudah hadir di studio kita ada Rifki Abdul Halim, anggota Komisi 4 DPR RI. Komisi 6. Komisi 6 DPR RI, dan juga Pak Sudaryatmo, pengurus harian di LKI dan juga anggota BPKN. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Sehat semua ya Pak ya? Alhamdulillah. Jadi puasa-puasa jangan sampai kita nggak teliti melihat tulisan 1 liter. Jadi boleh emosi nggak nih sebenarnya? Lo enggak, kita harus tetap mengendalikan diri kita. Tetap mengendalikan diri ya. Tapi kesel sih iya. Gitu. Tahan, lagi puasa. Dan juga ada AKP Siska Arina, Kanit 1 Subdit 1 Kriminal Khusus Polda Jawa Barat. Selamat pagi, Selamat Ibu pagi. Siska, Bu Kanit. Baik, Bu Kanit, hasil tangkapan salah satu TKP di wilayah hukum Polda Jawa Barat adalah di Subang, Bu. Bisa dijelaskan, Bu, prakteknya seperti apa nih, Bu, yang diungkap oleh jajaran Kriminal Khusus Polda Jabar? Baik, Mas, kita jelaskan. Jadi pada tanggal 13 Februari 2025, kami mendapati laporan informasi dari masyarakat terkait adanya praktek minyak kita dengan bendera PT NNI, yang seperti kita ketahui bersama adalah PT NNI ini adalah sudah disegel oleh Kemendak RI. Jadi pada saat kita mendapatkan laporan informasi dari masyarakat, kami langsung mendatangi TKP yang ada di Subang, kemudian kami melakukan olah TKP, dan kemudian kami melakukan proses penyelidikan, dan hingga saat ini kita sudah menetapkan 1 orang tersangka dengan inisial atas nama K. Demikian, Mas. Boleh digambarkan lokasi pabrik ini benar-benar dekat dengan rumah warga di situ atau terpencil, tersendiri? Beberapa ada lokasi rumah warga juga ada, namun untuk akses ke sananya lumayan terpencil, Mas, untuk menuju ke TKP. Oke. Baik, ini kan sebenarnya sudah disegel ya, Bu Siska ya. Sejak kapan disegelnya dan masih tetap beredar itu berapa lama? Jadi tersangka ini membuat minyak kita dari akhir Januari minggu ketiga hingga pada saat kami terakhir datang pada tanggal 14 Februari 2025. Jadi kurang lebih 3 minggu tersangka ini memproduksi minyak kita. Oke, dan tapi untuk disegelnya produk-produk sejak kapan, saat ini Bu? sudah tidak ada yang beredar yang diproduksi oleh tersangka. Saat ini sudah kita lakukan penyitaan semua dan kita polis lain untuk TKP yang ada di Subang, Jawa Barat. Oke, ini hanya 1 tersangka ya. Apakah memang hanya 1 orang yang beroperasi di pabrik tersebut atau ada pihak-pihak lain juga sebenarnya yang masih dalam
penyelidikan atau penyidikan begitu? Baik, jadi untuk tersangka saat ini kami sementara masih menetapkan 1 orang tersangka atas nama dengan inisial K. Untuk tersangka yang lain sedang kita lakukan pengembangan, Mbak. Artinya itu mereka mempersiapkan atau provide botol-botolnya, lalu cetak labelnya, seperti itu ya? Bukan itu? Ya, benar. Jadi tersangka dengan sengaja menyiapkan sendiri untuk botol, kemudian tutup botolnya, segel dari label minyak kitanya, kemudian untuk mesinnya semuanya berasal dari tersangka semuanya. Oke, Bu Siska, modusnya ini apakah hanya pengurangan minyak saja atau ada modus lain, misalnya botol bekas mungkin atau mungkin oplosan, bukan tidak murni semuanya minyak? Iya, betul. Begitu. Ada minyak curah mungkin yang dituang juga dalam kemasan begitu. Baik, untuk modusnya hanya untuk mengurangi takaran saja, yaitu setelah kita melakukan pengecekan ke Meteorologi Legal Kabupaten Bandung, ternyata itu isinya adalah 700 rata-rata dari 50 botol yang kami lakukan sampling sebanyak 760 ml isinya. Jadi tidak ada modus menggunakan oplosan minyak lain atau apa, itu tidak ada. Hanya pengurangan takaran. Mempekerjakan berapa orang di lokasi, Bu Siska? Kurang lebih 8 orang, Mas. Untuk pekerjanya yang dari masyarakat sekitar yang ada di dekat-dekat TKP di Subang, Jawa Barat. Artinya yang dipekerjakan ini masyarakat sekitar, dan masyarakat sekitar itu mengetahui nggak kalau misalnya tidak sampai 1 liter mereka itu mengemas per botolnya? Masyarakat atau karyawan itu tidak mengetahui, Mas, karena semua itu yang men-setting adalah tersangka dengan inisial K. Kemudian masyarakat yang atau karyawan yang dipekerjakan itu tugasnya hanya menurut atau sesuai dengan instruksi dari tersangka inisial K. Artinya ketika minyak dimasukkan ke dalam botol memang juga tidak ada takaran gitu ya, karena sudah computerized gitu. Ya, sudah menggunakan mesin yang sudah diatur oleh operator, yaitu oleh saudara K. Oke, untuk ancamannya sendiri, ancaman hukuman terhadap tersangka seperti apa, Bu Kanit? Baik, jadi kita menerapkan 3 pasal dalam persangkaan ini, yaitu dengan pasal 120 Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2014, itu tentang perindustrian, itu dijerat paling lama 5 tahun dengan denda paling banyak 3 miliar. Kemudian Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 pasal 113 dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 5 miliar, dan pasal 8 Junto 62 Undang-Undang RI tentang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 99 dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Jadi kita menerapkan 3 pasal dalam perkara ini. Bu Kanit, terakhir Bu, singkat saja mungkin, sudahkah diketahui berapa keuntungan yang diperoleh oleh pelaku ini, tersangka ini? Baik, jadi keuntungan yang diperoleh selama memproduksi kurang lebih 3 minggu yaitu total sebesar 266 juta rupiah. Itu sudah kita tanyakan dan sudah kita hitung. Oke, semoga dengan penerapan 3 pasal yang berlapis tersebut bisa dilakukan semacam kayak pemiskinan ya terhadap tersangka lah gitu ya, karena ini memang cukup geram ya kalau misalnya kita melihat praktek yang dilakukan oleh tersangka. Terima kasih AKP Siska Arini Kanit dari Krimsus ya, Polda Jawa Barat atas waktunya pagi ini. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, Mas. Selamat bertugas. Terima kasih. Oke, saya sedikit mungkin ya ke Pak Daryatmo dulu mungkin Pak. Diungkap Pak, dan juga Bareskrim kemarin juga mengungkap juga. Komentar dari YLKI. Tanggapan dari YLKI. Ya, pertama ini ya, adanya pengurangan volume dalam minyak kita itu memang terang benderang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tadi disebutkan. Disebut oleh Bu Siska. Bu Siska, kalau di Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat 1 huruf C, di mana pelaku usaha, ini yang dilarangnya itu ada 2. Pelaku usaha dilarang produksi dan memperdagangkan. Jadi yang bisa tersangka itu bisa yang memproduksi, bisa yang memperdagangkan barang, dalam hal ini minyak. Maksud memperdagangkan itu? Pedagangnya. Pedagang di pasar berarti? Iya, jadi jadi di Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dilarang memproduksi dan memperdagangkan. Memproduksi kan sudah tersangka, Pak? Ya, barang dalam hal ini minyak tidak sesuai dengan
ukuran volume sebagaimana mestinya di label dan ketentuan pidananya juga cukup jelas, tadi sudah disebut Bu Siska di pasal 62 itu ancaman pidananya penjara 5 tahun atau denda 2 miliar. Tambahan lagi di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu juga sudah menganut pidana korporasi gitu loh. Sehingga kalau pelakunya khususnya produsennya itu korporasi, itu juga polisi itu juga bisa yang dimintai pertanggungjawaban itu bukan orang per orang tapi korporasinya kayak gitu loh. Ini yang yang ada di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Memang yang jadi persoalan adalah terkait dengan kerugian konsumen kan gitu loh. Benar secara aturan bahwa konsumen itu berhak mendapat ganti rugi kan gitu loh. Cuma ini kan karakter dari kerugian konsumen itu kan nilainya itu tidak banyak tapi volumenya besar kan gitu. Satu itu. Terus yang kedua juga ada kendala teknis Jadi beberapa konsumen yang ngadu ke YLKI ya dia merasa dirugikan, tapi ketika kita elaborasi kerugiannya berapa, buktinya apa, itu tidak mudah bagi konsumen. Nah, ini memang perlu dirumuskan mekanisme ganti rugi seperti apa sih dalam konteks kerugian konsumen dalam kasus minyak kita. Jadi selain ganti rugi individu, mungkin ganti rugi itu dalam bentuk tadi dihukum membayar ganti rugi dan kerugiannya itu bukan untuk konsumen individu tapi untuk kegiatan upaya-upaya perlindungan konsumen kan kayak gitu loh. Baik. Nah, mungkin Mas Rifki bukannya mengganti maksudnya. Sebagai wakil rakyat di DPR ini sebetulnya kan salah satu fungsi DPR itu kan pengawasan. Controlling gitu. Nah, apakah ini udah berjalan cukup lama? Masyarakat juga sangat butuh yang namanya minyak tersebut begitu. Udahlah takaran kurang, harga pun juga naik di atas HET gitu loh Mas Rifki. Kita nanti elaborasi usai jeda ya. Kami akan jeda dulu sejenak untuk kembali saat lagi. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita juga akan ngecek nih di pasar-pasar ada di Jakarta dan juga Bandung. Apakah minyak kita ini masih beredar di pasaran? Sudah ada rekan kami, ada Rizka Sasabila di Jakarta dan Cepi Kurnia di Bandung, Jawa Barat. Kita ke Jakarta terlebih dahulu ya. Ada Rizka Sasabila. Rizka, bagaimana pantauan Anda? Masih ada nggak nih minyak kita? Masih ada nggak minyak kita yang beredar? Iya Putri, Arif Fadil dan juga pemirsa, saya berada di kota Tangerang. Langsung saja di belakang saya ada salah satu toko sembako yang ada di Pasar Anyar Tangerang. Untuk mengetahui, tadi sih saya ngeliat masih ada minyak kita nih yang dijual. Kita langsung tanya aja yuk ke penjualnya. Selamat pagi Ibu. Boleh tanya-tanya sebentar Ibu? Boleh. Dengan Ibu siapa Bu? Ibu Lili. Ibu, nah Bu, sejauh ini penjualan minyak kita nih kalau di kota Tangerang sendiri masih agak langka-langka nggak sih Bu? Ya begitulah ya, masih agak belum merata ya. Kalau misalkan dari Ibu distributornya sendiri ini ada dikasih tahu nggak Bu mungkin kelangkaannya karena apa gitu? Tahu ya, katanya sih dari susah dari sananya. Iya. Pabriknya emang susah gitu ya Bu? Iya. Kalau Ibu sendiri ngejual 1 liter berapa Bu? 18.000. 18.000. Dari sananya kalau boleh tahu dapatnya berapa? 17. Cuma dapat ambil untung 1.000. Iya. Tapi peminatnya ini masih banyak ya Bu ya? Banyak, peminat banyak. Kalau Ibu sendiri ini nyetok kira-kira berapa Bu? Tergantung dari sananya ya. Kalau ada kadang minta 10 gitu. Kalau lagi ada ya kadang 5, nggak tentu. Tapi ini kan lagi rame nih Bu tentang takaran minyak kita yang berbeda dari di kemasan. Tanggapan Ibu sebagai penjual gimana nih Bu? Apa ya? Ya ngikutin aja lah ya. Dirugikan gitu Bu ya? Iya. Dijual juga lebih jadinya kasihan kita ngebohongin. Iya, padahal saya mah beli apa adanya gitu. Oke, tapi sejauh ini masih banyak ya Bu? Ibu merasa dirugikan juga ya? Iyalah, soalnya kan pembeli juga ngomong, "Ci ini tahu ya Bu, saya kan beli cuma segitu." Ibu dapat langsung dari distributornya udah segitu ya Bu? Iya. Tapi sejauh ini memang masih banyak yang cari ya Bu ya? Banyak. Oke, baik Ibu, terima kasih ya. Nah, Putri, Arif Fadil dan juga pemirsa, tadi itu memang masih agak sulit dicari, namun penjualannya ini memang masyarakat ini masih menjadi peminat, ya masih banyak peminatnya. Seperti itu, saya kembalikan ke Anda di studio.
Baik, Rizka Sasabila dari pasar atau warung di Tangerang ya. Sekarang kita beralih ke Bandung. Cepi, kalau di Bandung sendiri bagaimana? Masih adakah peredaran minyak kita di sana? Iya, Putri dan Arif Adil, pemirsa Iwan. Pagi ini saya sedang berada di Pasar Jol di Kota Bandung, di mana memang untuk minyak kita yang kemarin sempat ramai karena takarannya kurang, dan juga memang di Pasar Ancol, Kecamatan Regol, Kota Bandung ini pasokan minyak kita menurut pedagang ini cukup sulit didapat. Terlihat seperti yang gambar di layar kaca ini, hanya merek lain, dan meskipun ada ini ada beberapa saja merek minyak kita yang kemasan botol, dan ini yang kemarin sempat ramai karena takarannya berkurang. Baik, Putri dan Arif Adil, kita tanyakan ke pedagang. Bu, maaf, dengan siapapun namanya? Bu Ruswati. Ya. Ini untuk minyak kita gimana nih? Ya, rada susah mendapatnya. Ibu sendiri sejak kapan udah lama nggak dapat minyak kita? Ya, lumayan lama. Udah lama ya. Kan sekali-kali ada yang lewat nawarin COD-an. Tapi kalau untuk harganya sendiri kan kalau di harga eceran tertingginya 15.700. Ibu dapat yang mahal berarti dijualnya mahal lagi. Iya. Oh gitu. Ya standar aja lah, antara 17. Oh gitu. Tapi sama di para pedagang juga sulit dapat ribu. Ibu kemarin kan sempat ramai juga nih, takarannya berkurang. Ada komplain nggak pembeli? Ya, ada komplain, tapi saya jelaskan karena memang dari sananya kemasannya demikian, jadi saya nggak bisa mana ya, jadi saya cuma ngasih tahu memang isinya nggak pas, nggak sesuai. Ya, Arif Adil dan Putri itulah salah satu pedagang yang menyatakan bahwa minyak kita di Pasar Ancol, Kecamatan Regol, Kota Bandung ini pasokannya kurang, dan memang ketika dapat pun itu harganya cukup tinggi sehingga dijual ke konsumen atau pembeli dengan harga di atas eceran tertinggi Rp18.000. Begitu Arif Adil dan Putri. Baik, Cepi dan juga Rizka Sasabila ya. Terima kasih. Saya ingin langsung ke DPR nih, Mas Rifki. Kalau kita melihat di lapangan, nanti kalau misalnya minyak kita ini kemudian dengan sporadis gitu ya, pemerintah menarik dulu sajalah gitu. Ujung-ujung tambah susah lagi nanti para UMKM gitu loh untuk mendapatkan hal tersebut. Tapi dengan dibiarkan takarannya nggak sesuai, harga pun juga dimainkan. DPR bagaimana? Jadi begini Mas, ini kan temuan ini ada beberapa ya. Ada temuan yang pertama harga di atas HET banget. Terus pertemuan tidak sesuai takaran. Ya. Terus ada temuan juga produsen nakal. Ya. Satgas Pangan ada kemarin penangkapan 3 kalau nggak salah. Ya. Nah, dan ini juga perlu didalamin lagi. Permainannya ini tidak hanya di produsen, tapi di distributor. D1, D2, D3. Ada kemungkinan di situ. Jadi kayak yang tadi kita bicarakan, anak perusahaan yang pengemasan. Nah, saya ada temuan satu lagi bahwa sebenarnya di pengecer sekalipun di bawah itu memang mereka menjual minyak kita di atas HET. Karena apa? Karena meskipun minyak kita ini dijual di atas HET, ini harganya masih jauh lebih murah daripada minyak lain di pasaran. Jadi masyarakat tetap aja nyerap gitu. Nah, kalau kita menghentikan itu, makin susah masyarakat nanti. Iya. Nah, yang seperti saya bilang tadi kan gitu ya. Kalau kita sporadis, kita stop, kita tarik semua. Jadi harusnya solusinya apa? Ya mungkin Kemendak dan beserta Satgas Pangan melakukan pengawasan yang secara berkelanjutan. Jadi ini tetap dilanjut aja? Yang sudah beredar, misalnya kayak tadi di warung-warung masih ada tuh. Ya, kan itu harus pengecekan tuh. Nah, kan ini pemberitaan sudah mulai masif ya. Jadi kita berharap dari konsumen-konsumen dan ini lebih jeli lah, gitu, lebih jeli. Kalau tidak 1 liter ya jangan dibeli gitu dulu. Mas Rifi, yang perlu dijelaskan juga, ini kan sangat berbeda tentunya bila mana kita membandingkan LPG melon, ya gas melon dengan minyak kita ini. Betul. Sekali lagi ini kan bukan minyak yang bersubsidi. Bukan. Nah, jadi ini awalnya gimana nih? Jadi ketika koordinasi dengan pemerintah nih DPR. Jadi begini,
minyak ini adalah penugasan dari Kementerian Perdagangan kepada produsen yang memproduksi minyak. Nah, produsen diberikan izin ekspor dengan syarat memberikan penugasan untuk memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri. Jadi misalnya dia pengen ekspor dengan label-label brand ternama tersebut, tapi tolong kuota itu disediakan juga untuk kebutuhan dalam negeri. Nah, untuk kebutuhan dalam negeri, dan saya belum ngerti detailnya perbandingan kuotanya yang harus diserap di dalam negeri atau diekspor. Dan harganya sudah ditentukan di dalam DMO tersebut, namanya DPO. Domestic Price Obligation. Nah, itu sudah ditentukan oleh Kemendak. Jadi produsen ini harganya sekian, terus D1 sekian, D2 sekian, itu sudah sampai ke titik HET 15.700 itu sudah ditentukan oleh Kemendak. Ini kan syarat-syaratnya juga banyak ya untuk akhirnya bisa beredar begitu ya, mulai dari harga sudah ditentukan semuanya begitu. Tapi kok masih banyak ya perusahaan-perusahaan atau PT-PT ini yang nekat bahkan berulang gitu ya, berani untuk mengurangi takaran volume dari minyak ini. Apa kira-kira faktor yang membuat mereka tuh seakan-akan ya tutup mata gitu kan? Ya, yang pertama memang mungkin karena kita juga harus mengevaluasi apakah HET ini juga fair buat mereka ya, perlu dihitung ulang. Yang kedua, pengawasan yang tidak berkelanjutan. Jadi kasus ini kan sudah berkepanjangan sebenarnya. Ini kasus yang berulang. Jadi kayak Kemendak ini memang saya melihat kurang serius untuk menangani ini. Jadi kayak kasus ini kayak permainan ini pencet balon. Jadi melendung di sini kita pencet, melendungnya sebelah kanan, begitu. Jadi nggak tuntas sih. Mereka bergerak hanya ketika ada aduan-aduan dan temuan-temuan. Seperti saat ini. Seperti saat viral ini. Dulu. Maintain controllingnya. Betul. Gitu. Nah, ini yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Nah, DPR sebagai salah satu fungsinya kontrol, bagaimana komunikasi dengan pemerintah terkait hal ini? Nah, kemarin tanggal 3, kebetulan tanggal 3 Maret. Kami ada RDP dengan Kementerian Perdagangan dan kami sudah mengangkat itu. Sebelum RDP itu kami anggota Komisi 6 ini melakukan survei di dapil masing-masing. Karena kita pengen tahu nih harga komoditas pada saat Ramadan ini bagaimana, dan laporannya naik dan kami mendapatkan laporan HET minyak kita masih di atas. Tuh kan. Ada atas HET gitu. Padahal sudah berjalan 8 bulan lalu. Di atas HET. Dievaluasi nggak sih? Apanya? Yang sudah 8 bulan lalu ini gitu. Nah, makanya itu kita sudah minta ke Kemendak untuk ini harus ini, terus pelaporan di daerah bagaimana Satgas Pangannya ini gitu. Nah, memang Kemendak juga tidak bisa sendirian. Satgas Pangan ini harus melibatkan kepolisian, melibatkan pertanian begitu. Nah, regulasi Satgas Pangan ini memang kadang-kadang berbeda di setiap daerah karena ini kan di setiap kabupaten antar dinas gitu. Nah, ini yang harus diformulasikan agar Satgas Pangan ini bisa melakukan pengawasan secara berkelanjutan. Nah, kami kalau memang ini diperlukan, kami juga pengen memanggil kembali Kementerian Perdagangan, dalam hal ini Menteri Perdagangan. Saya rasa harus, Mas Rifki. Ya, untuk bagaimana memformulasikan roadmap, roadmap pengawasan dan Monef juga. Jadi tidak hanya roadmap, jadi monitoring terus. Jadi berkelanjutan. Jangan ketika ada kasus baru rame, ketika kasus baru rame. Ini sudah berkelanjutan soalnya. Baik. Monitoring dan juga tindakan tegas pastinya. Betul, ya. Karena nggak hanya satu perusahaan, 1, 2, atau 3 tersangka mungkin yang ini pasti banyak melibatkan banyak pihak begitu ya. Tapi nanti kita bahas ya usai jeda berikut. Kami masih akan kembali pemirsa sesaat lagi, tetap bersama kami. Sebelum Ramadan, 1 minggu sebelum Ramadan, Bapak Presiden perintahkan agar menjaga pangan, harga pangan, stabilkan harga pangan, bila perlu turunkan. Itu perintah Bapak Presiden. Bayangkan Bapak Presiden pernah menelpon 3 kali 1 hari. Hanya menanyakan harga. Begitu pedulinya Presiden kita pada masyarakat, pada rakyat Indonesia. Akhirnya 1 minggu sebelumnya kami persuasif. Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pedagang, jangan ada menjual di atas HET, harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Jangan mensulimi masyarakat di saat beribadah. Biarkan tenang beribadah di bulan suci Ramadan. Akhirnya
kami melakukan operasi pasar. Saran perintah Bapak Presiden adalah operasi pasar seluruh Indonesia. Kita siapkan 4.500 gerai. Kita di seluruh Indonesia, yaitu PT POS, kita gunakan Bulog, ID Food, PTPN. Kita kolaborasi, kita operasi pasar besar-besaran. Ya. Nah, kemudian kami mengikuti 1 minggu. Hari pertama kami sidak, hari pertama puasa, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kami cek di lapangan. Ada kenaikan harga. Minyak di atas HET. Beras naik sedikit, 2%. Saya katakan ini anomali. Pasti ada middleman, ada permainan di dalamnya. Ya. Karena kenapa? Produk khusus beras, produksi melimpah. Stok banyak. Nggak ada celah mengatakan harga naik, harga harus naik. Yang kedua, minyak goreng. Karena ini kebutuhan yang kebutuhan pokok bagi kita. Minyak goreng, kita produsen terbesar dunia. Dunia, bukan Asia, bukan Asia Tenggara, tapi dunia kita produsen terbesar. Ya. Kita mensuplai dunia kurang lebih 60%. Dan itu diproduksi di Indonesia. Ironisnya adalah harga minyak di Indonesia tinggi, di atas HET. Kemudian, kita ada kesepakatan, DMO, kewajibannya para produsen menyetor kepada pemerintah, kemudian kita jual di bawah HET. Jadi HET-nya minyak goreng contoh 14.700. 15.700. Kami jual operasi pasar 14.700. Ini begitu sayangnya Bapak Presiden pada masyarakat. Turunkan Pak Mentan, Rp1.000. Kami turunkan. Tetapi kami cek di pasar masih ada kenaikan. Sehingga kami mencoba mengecek langsung setiap pasar sidak, dan kami tidak ada settingan. Begitu hari Sabtu kami ke lapangan, ke pasar, kami temukan 3 produsen minyak goreng yang manipulasi berat minyak goreng. Hanya 1 botol tertulis 1 liter, tapi tidak sesuai. Hanya 750 ml. Artinya ini kurang 25%. Bayangkan kalau kali 2,6 juta atau 5 juta ton kebutuhan per tahun, itu berapa ratus miliar kerugian masyarakat. Ya baik, mungkin saya mau langsung ke Pak Yatmo. Pak Yatmo, ini kan sebetulnya minyak kita ini sudah ada sejak Juli 2022 kalau saya nggak salah ya. Nah, sejak Juli atau sejak 2022 ini, 2022, ada nggak sih keluhan-keluhan sebelumnya begitu? Sebelum ini viral, keluhan-keluhan soal minyak kita, bagaimana kualitasnya, atau kurang mungkin takarannya, volumenya, atau lain-lain? Ya, sebenarnya kalau secara historis keluhannya itu lebih ke soal harga dan kelangkaan kan. Oh gitu ya. Kelangkaan. Terus pemerintah salah satunya mengatasi tadi dengan minyak kita harapannya ketersediaan terpenuhi dan harganya juga dalam jangkauan kemampuan daya beli. Memang kalau yang mungkin harus dilakukan kajian itu terkait kebijakan penentuan HET sebenarnya. Jadi kalau di beberapa negara itu jarang pemerintah intervensi itu di harga. Jadi misalnya kayak Malaysia itu dia punya undang-undang kawalan harga, Price Control Act. Jadi bukan menentukan harga, tapi bagaimana pemerintah punya lembaga yang mengawasi pergerakan harga. Jadi kalau produsen menaikkan harga secara tidak wajar, dia bisa dipanggil untuk menjelaskan kenapa menjelaskan harga. Kita ada lembaga tersebut? Nah, kita belum ada. Kemudian di Australia juga dia intervensinya bukan di harga, tapi surveillance dia, surveillance harga, pengawasan harga. Jadi siapa yang melakukan pengawasan? Ada lembaga khusus ada lembaga khusus. Jadi jadi gini kalau kita mengatur harga itu kan sangat liquid. Pemerintah nggak bakalan bisa pegang harga tadi, kecuali tadi pemerintah itu punya komoditi gitu loh. Ya ini kan dalam kasus minyak goreng itu pemerintah intervensi di harga dalam bentuk HET, tapi komoditasnya itu ada di swasta kan gitu loh. Di swasta dan hitungannya itu juga jadi kalau hitungannya tidak masuk dari sisi biaya pokok, sudah barang tentu tadi pemerintah menetapkan HET tapi barangnya nggak ada gitu loh. Bisa jadi apa yang terjadi sekarang ini dalam bentuk mengurangi volume itu juga tadi untuk mekanisme penentuan HET-nya itu yang dari sisi bisnis itu tidak masuk itu loh di bawah di bawah biaya pokok itu yang meskipun tidak dibenarkan loh Pak ya. Ya, jadi
Jadi apa? Kecuali gini ya, pemerintah juga konsekuen. Dia ngatur HIT, biayanya di bawah biaya pokok, kemudian dia menanggung selisih biayanya berarti tadi. Subsidi gitu. jatuhnya kalau gitu. Tadi kan gitu loh. Nah ini karena nggak subsidi sih Pak mungkin Pak. Ya. Karena nggak subsidi jadi mungkin liar seperti ini jadinya begitu. Ya tadi ya Pak. Jadi apa? Saya berpendapat bahwa pengaturan HIT itu akan efektif kalau pemerintah itu punya pegang komoditas. Contohnya beras lah itu. Dia bisa ngatur harga beras, barangnya ada di tangan dia gitu loh. Tapi kalau dalam kasus minyak goreng dan juga pernah gula itu juga diatur HIT-nya. Pemerintah mengatur HIT tapi komoditasnya itu ada di swasta kan gitu loh. Dan ketika HIT-nya ditentukan terlalu rendah, jadi kasus dulu HIT minyak goreng dan gula itu ditentukan pemerintah, dia pasang spanduk di retail, di retail itu tadi retailnya itu banyak diprotes konsumen karena ini ada spanduknya tapi barangnya nggak ada. Ketika retail tanya pemasok, Pak harganya terlalu rendah gitu loh. Saya nggak masuk harga yang ditentukan pemerintah kan gitu loh. Jadi ini yang Jadi kalau di beberapa negara itu ya tadi dia tidak mengatur HIT tapi mengawasi pergerakan harganya. Kalau harganya naik harus berusaha memberikan penjelasan. Ada warning dan gitu ya? sepanjang bisa dibuktikan bahwa terbentuknya harga itu tidak ada excessive margin dan tidak ada kartel, berarti harga itu bergerak secara wajar kan gitu loh. Kalau tidak wajar baru bisa tindak pidana ekonomi kan. Jadi ketika kenaikan harga dan bisa dibuktikan pelaku usaha menikmati excessive margin, bisa juga langsung dia, kamu kena pidana ekonomi kan gitu. Sebagai mitra pemerintah bisa itu direalisasikan di Indonesia. Sejumlah negara udah melakukan itu. Menurut saya sih hal itu bisa dilakukan karena kalau prinsip keekonomian itu ya fairness lah. Kan harus ada fairness. Jadi perhitungan pemerintah terkait HIT ini harus juga memperhitungkan keekonomian. Jadi biar pengusaha ini juga nggak main-main. Mengurangi volume atau menaikkan HIT segala macam. Cuman memang kembali lagi pengawasan. Meskipun kita misalnya nih harganya HIT dinaikkan misalnya atau dibebaskan, ini juga akan main-main juga kan? Orang kita udah batasi. Kalau ujung-ujungnya hampir mendekati brand-brand yang premium tadi gitu, yang ngapain mesti ada minyak kita kan? Betul. Makanya, nah minyak kita kan tujuannya adalah memberikan solusi minyak murah untuk masyarakat. Dimana pada saat itu memang langka, terus harganya juga tinggi begitu. Betul. Nah kan memang penugasan perusahaan-perusahaan lu udah cuan banyak nih ekspor. Lu berkorban lah buat negara gitu. Nah itu kan tujuannya begitu. Jadi penugasan itu sumbangsih ekspor untuk negara. Nah, tapi HET-nya nggak nutup biaya produksi. Informasinya begitu. Ya kan begini, kalau HET memang nggak nutup produksi, kan lu udah untung dari ekspor. Tinggal subsidi aja di internal kalian gitu kan. Itu berarti kan pengusaha-pengusaha ini nggak mau rugi lah, nggak mau berkorban lah, masih mau cari untung di DMO. Begitu. Padahal semangat pemerintah ketika itu menunjuk DMO ini kan untuk membantu kebutuhan di dalam negeri. Betul. Terutama mereka para pelaku UMKM ini kan begitu. Untuk pemenuhan kebutuhan minyak dalam negeri. Nah, itu. Jangan sampai minyak sawit kita diekspor semua karena di luar lebih mahal kan. Di dalam malah kehabisan. Mungkin nggak ada usul atau ide terobosan dari DPR nih kepada pemerintah terkait dengan yang tadi Mas Rifi sampaikan. Misalnya dihapus saja minyak kita, tapi yang premium ini turunkan harga atau juga sudah hampir mendekati top dari harga penjualan minyak kita kemarin yang dilakukan oleh produsen-produsen tersebut gitu misalnya. Nah itu saya belum bisa menjawab itu ya. itu ranahnya. Atau mungkin bentuk kompensasi untuk masyarakat yang selama ini sudah membeli minyak kita tapi ternyata dicurangi begitu. Ya itu sebenarnya usulan itu bisa dilakukan sepanjang bisa dibuktikan bahwa produsen minyak untuk merek branded itu menikmati excessive margin gitu loh. Nah itu bisa diturunin. Jadi perhitungan keekonomian lagi ya, Pak. Oke, baik. Nah tadi pertanyaan tuh. Kompensasi apa mungkin yang bisa diterima masyarakat? Nah itu memang kompensasinya memang gimana ya, kita kan penegakan hukum sudah nih. Penegakan pasti kompensasinya ya itu tadi kembali saya sepakat dengan Pak Sudarmanto tadi. Kompensasinya ya kalau misalnya kita dapat tersangka kan harus membayar kompensasi ke negara. Nah itu untuk
pengawasan. Nah, itu mungkin lebih untuk perbaikan ke depan ya. Kalau untuk kompensasi secara langsung agak susah sebenarnya. Mungkinkah, mohon maaf nih, teguran kepada penyelenggara atau produsen-produsen tersebut begitu? Pasti. Kalau produsen terbukti melakukan pelanggaran, dicabut izinnya. Bahkan izin ekspornya bisa dicabut. Satu, sanksi administrasi, dua, sanksi pidana pasti. Sudahkah diketahui produsen brand-brand ternama tersebut memiliki anak perusahaan yang juga melanggar takaran ini? Sudahkah diketahui? Belum Sampai sana? Ada 3 perusahaan tapi bukan brand ternama. Artinya belum terafiliasi belum terafiliasi. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Mas Arief. Sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kita masih punya banyak informasi menarik lainnya ya yang akan kita hadirkan usai jeda berikut. Pemirsa, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung berangsur surut. Sebagian warga korban terdampak mulai melakukan pembersihan di rumah mereka. Dan sebagian lagi masih menempati sejumlah tempat pengungsian. Jadi kondisi ratusan rumah di Desa Bojong Asih, Dayuh Kolot, Kabupaten Bandung. Seperti inilah yang ada di layar kaca pemirsa, warga yang rumahnya terendam banjir perlahan-lahan mulai berbenah. Mulai mereka bergerak untuk membersihkan meskipun dengan bantuan alat seadanya. Tapi bagi sebagian warga lainnya masih ada yang tidak berani pulang ke rumah dan juga bermalam di pengungsian yang disediakan seperti salah satunya di kantor Desa Bojong Asih. Ketinggian air sendiri ini bervariasi dari 30 hingga 40 cm pemirsa. Dan untuk mengetahui bagaimana pantauan terbaru pada pagi hari ini terkait dengan surutnya banjir dan bersih-bersihnya warga ya dikembali ke rumah mereka, kontributor kami Suhendar nih sudah siap dengan laporannya. Silakan. Suhendar, silakan dengan laporan Anda. Suhendar bisa mendengar suara kami? Ya, sudah mendengar. Baik, silakan dengan laporannya, Suhendar. Ya. Baik. Arif Fadil. Arif Fadil Putri. Ya, Arif Fadil, terima kasih Arif Fadil dan Putri. Saat ini saya sedang berada di kawasan Desa Bojong Asih, Kecamatan Dayuh, Kabupaten Bandung, untuk mengabarkan bahwa kondisi pasca banjir besar yang terjadi 4 hari yang lalu, pagi ini kondisinya sudah mulai surut, bahkan air hanya sebatas kaki lutut. Bisa saya kabarkan juga jika terjadi banjir di kawasan ini dapat Anda lihat sampai 2 meter bisa dilihat di sinilah. Jadi kalau banjir besar ini banjir akan sampai 2 meter dan meredam ratusan rumah yang ada di sini. Beberapa rumah pun di sini sudah mulai rusak karena sering diterjang banjir besar setiap hujan turun di kota maupun di Kabupaten Bandung. Ada beberapa perahu yang tergeletak di sini. Ini sebagai alat transportasi bagi warga di kawasan Desa Bojong Asih ini jika terjadi banjir besar. Emang di sini udah sering terjadi banjir jika hujan deras yang terjadi di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Dipastikan kawasan ini adalah kawasan yang paling dalam dibandingkan daerah-daerah lain. Warga sering mengeluhkan karena sering banjirnya di sini karena tidak sepertinya belum ada mendapatkan solusi dari pemerintah bahwa di sini bebas dari banjir. Bahkan warga di sini berharap dibuatkan sebagai seperti polder atau penampungan air lah
Karena dengan kolam retensi atau polder itu, warga di sini dan rumah dipastikan tidak akan terendam lagi. Pasalnya udah ada contoh di kawasan Andir sendiri sudah dibikinkan polder. Mereka saat ini sudah tidak terendam banjir lagi. Memang sebelumnya dan 4 hari kemarin banjir di sini itu bervariasi sekitar 50 sampai 60 sampai 2 meter. Jadi semua warga di sini hampir 100 rumah, 500 rumah warga semua mengungsi. Namun untuk yang memiliki loteng seperti ini mereka tetap bertahan gitu. Demikian. Baik, terima kasih. Laporan langsung Anda dari lokasi terdampak banjir ya di Kabupaten Bandung. Semoga cuaca juga mendukung untuk surutnya air. Betul. Sehingga masyarakat juga bisa berbenah, bersih-bersih agar bisa menempati kembali tempat tinggal mereka. Baik, pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kita akan hadirkan kabar-kabar viral ya, Rivi. Ini ada yang lucu juga nih dari seorang remaja di Lumajang, Jawa Timur yang menangis usai ditangkap polisi. Padahal sebelumnya dia mengejek polisi ya saat petugas membubarkan aksi balap liar di jalur lintas selatan. Sesaat lagi kami akan kembali. Wih, kita udah segmen viral nih. Putri kalau mau viral harus bikin dulu berita viral, Put. Biar jadi perhatian deh. Iya, Put. Ini ada fenomena hujan es, pemirsa. Melanda sebagian wilayah Sleman, Yogyakarta pada Selasa sore kemarin. Di mana hujan es ini turun disertai hujan lebat dan angin kencang. Jadi kejadian ini atau fenomena ini kontan mengejutkan ya warga Yogyakarta. Beberapa wilayah yang dilanda hujan es ya. Ini diantaranya wilayah Depok, Melati, serta Gamping. Bahkan kawasan kampus Universitas Gadjah Mada juga tak luput dari terjangan hujan es. Waduh, agak serem juga ya. Ini kayaknya agak gede-gede nih. Gini, kayak kerikil kalau hujan ya. itu biasanya kan kalau turun kan bunyinya kan apa? Tik, tik, tik. Tik, tik, tik. Ini tuk, tuk, tuk. Dan ini tuk, tuk, tuk gitu loh, ya kan? Tiap bentar nanti buka pintu, siapa sih ngetok-ngetoknya, ada tamu apa-apa gitu. Tapi bisa lah dikumpulin buat buka puasa ya. Cerdas sekali Anda. Oke. Kita kalau misalnya terjadi ini di rumah, mungkin saya sediain baskom kali ya. Buat nampung, kasih sirup, susu ya kan. Aduh, enak banget pokoknya kalau kayak gini. Terus ini masih pagi udah ngiler ya ngebayangin es buat berbuka puasa nanti. Oke lah, kita tinggalin biar nggak batal puasa kita ya. Kita ke informasi lain, pemirsa. Ada seorang remaja di Lumajang, Jawa Timur. Ini menangis usai ditangkap polisi. Ia ditangkap lantaran mengejek polisi yang bertugas saat itu membubarkan aksi balap liar di jalur lintas selatan. Jadi ejekan itu berupa gerakan yang mohon maaf tidak pantas dilakukan, tidak senonoh. Jadi mengarahkan bagian belakang tubuh ke arah pihak kepolisian yang ada di dalam kendaraan. Nah gitu Put. Padahal Pak Polisi ini tujuannya baik loh. Ini bulan Ramadan, kan harapannya kan kita itu kan berpuasa selama 30 hari. Puncak kemenangannya adalah di hari raya. Hari raya. Lah kalau masa balap liar tiba-tiba kejengkang gitu gimana coba? Iya, nggak ikutan lebaran dong. Tapi justru malah himbauan itu dibalas dengan gerakan. Nah, ya. Ini kita lihat nih. Tidak pantas dicontoh. Setelah akhirnya diciduk ya, ditangkap sama petugas. Tuh, di belakang ngapain tuh? Menangis. Saya tuh pernah di posisi ini juga. Tahu nggak saya bilang apa? Ke Pak Polisinya? Pak, jangan lapor ibu saya, Pak. Saya takut, Pak. Kata gitu. Jadi sebenarnya ditakuti bukan polisi ya. Nah, ini benar. Nah, kemudian ia sujud syukur di orang tuanya, meminta maaf, mengakui kesalahannya, begitu ya. Ya semoga lah Dek, nggak diulangi lagi Dek. Cocok, sepakat dengan itu. Oke, sudah minta maaf, sudah berujung minta maaf juga pihak kepolisian, ya sudahlah ya, jangan untuk dilakukan kembali. Berikutnya Putri, ini dituduh hendak mencuri seorang pencari bekicot di Grobogan, Jawa Tengah, justru malah dianiaya oleh oknum aparat kepolisian. Kapolres Grobogan menanggapi video viral terkait dugaan salah tangkap yang dilakukan oleh salah seorang anggotanya. Korban ini bernama Kusyanto, warga desa Dimoro, Kecamatan Toroh, Grobogan.
Diduga menjadi korban salah tangkap, seorang oknum anggota polisi berinisial IR yang bertugas di Polsek Geyer, Polres Grobogan, berpangkat Aibda. Dari pengakuan korban, saat kejadian penangkapan dirinya sedang duduk santai, berada di persawahan di Desa Suru, Kecamatan Geyer, Grobogan, usai mencari bekicot. Nah, tiba-tiba oknum tersebut bersama 4 orang menuduh korban mencuri sebuah pompa air. Korban merasa kebingungan dan tuduhan tersebut, lalu kedua tangannya langsung diikat dan dibawa ke rumah mertua oknum IR. Kapolres Grobogan AKBP Ike Yulianto membenarkan telah terjadi dugaan salah tangkap yang dilakukan Aibda IR terhadap Kusyanto. Saat ini kasus dugaan salah tangkap dan penganiayaan dilakukan oleh Aibda IR ini masih dalam penanganan dan penyelidikan aparat Propam Polres Grobogan. Nah, berkaca ke kasus yang tadi, perlukah oknum tersebut minta maaf sama yang dituding sebagai pencuri? Harusnya, karena kan sudah salah. Setiap yang salah itu harusnya dia minta maaf. Bersujud juga, kayak tadi ke emaknya gitu? Tidak perlu lah ya, tapi yang pasti dia harus mengakui dan lebih teliti lagi mungkin dalam bertugas ya. Itu dia. Oke, kita ke informasi viral lainnya pemirsa. Ini ada modus berpura-pura sholat. Ada lagi modus berpura-pura sholat ya. Sholat lain bener. Seorang pria nekat loh membobol kotak amal di Masjid At-Taqwa. Aduh, ini terjadi di Komplek Pondok Surya Karangtengah, Tangerang, Banten pemirsa. Nah, aksi pelaku pun terekam kamera pengawas atau CCTV masjid. Nah, inilah detik-detik pemirsa video pelaku yang menggunakan jaket beserta helm dan masker untuk menutupi wajahnya. Tidak sampai hitungan menit ya, sepeda ontel tersebut raib dibawa maling dengan menggunakan sepeda motor. Maksud kami kotak amal begitu ya. Jadi menurut marbot masjid, Put, ini pelaku melakukan aksinya saat masjid dalam kondisi sepi ya. Dan juga pelaku ini baru pertama kali terlihat di masjid tersebut. Pihak pengurus masjid tidak melapor ke pihak polisian atas kejadian tersebut, namun mengimbau kepada DKM masjid untuk lebih berhati-hati dan waspada atas pencurian kotak amal. Bayangin Put, ya, pengurus masjid aja mau mengampuni. Allah tuh maha pengampun juga. Tapi kalau misalnya ada yang mencoreng bulan suci Ramadan ini, nah, tunggu saja azabnya Put. Ingat puasa loh, puasa. Lo bener Put. Justru kan raihlah amal sebanyak-banyaknya, khususnya di bulan Ramadan ini, ya kan? Bukannya raihlah kotak amal sebanyak-banyaknya. Salah Put. Jadi himbauannya adalah kalau Anda mau viral lah dalam jalur yang positif. Betul. Contohnya durasi panjang lagi. Ini kita udah harus break dulu ya. Break lagi. Grand closing. Grand closing dong. Tapi Put, saya mau informasi satu hal. Pantun ya? Bukan Put. 9.30 akan ada lagi update informasi di program Kabar Utama Pagi pemirsa. Jadi boleh beranjak, tapi pastikan stasiun Anda kembali lagi di pukul 9.30 pagi. Oke, kalau gitu kita langsung pamit. Saya Putri Windasari dan Arif Fadil. Siap. Terima kasih. Sampai jumpa.